Terminal bus itu seolah telah berubah menjadi kerajaan kegelapan. Setiap sudutnya dikuasai para preman arogan yang bertindak semena-mena. Mereka duduk berjejer di bangku panjang, merokok sambil tertawa kasar, mata mereka liar mencari mangsa berikutnya. Sopir bus yang baru masuk terminal selalu dicegat, dipalak uang setoran, sementara penumpang yang terlihat lemah sering diintimidasi. Wajah-wajah ketakutan jadi pemandangan sehari-hari. Udara terminal yang seharusnya ramai dengan hiruk-pikuk keberangkatan malah penuh dengan aura mencekam. Pedagang kecil yang biasanya bersemangat menawarkan dagangan kini memilih diam, takut suaranya menarik perhatian preman. Bahkan anak-anak kecil yang biasa berlari-larian di sekitar terminal tak lagi terlihat, orang tua mereka melarang keluar rumah karena takut menjadi korban. Di pos penjagaan terminal, para preman berkeliaran dengan bangga, seolah merekalah aparat sebenarnya. Tidak ada yang berani menentang. Mereka memungut uang keamanan dari para pedagang dengan wajah penuh ancaman. Bagi yang berani menolak, bogem mentah menjadi balasannya. Polisi, entah mengapa, seakan tutup mata. Terminal bus itu benar-benar menjadi sarang teror. Keresahan warga semakin hari semakin memuncak. Ada pedagang sayur yang nekat melapor ke aparat, namun ia justru dihajar hingga babak belur keesokan harinya. Peristiwa itu membuat nyali warga makin ciut. Akhirnya, mereka memilih menelan kesengsaraan dalam diam, berharap badai premanisme itu suatu saat akan berlalu dengan sendirinya. Sopir-sopir bus pun tak berdaya. Setiap kali ingin mencari rezeki, mereka harus merelakan sebagian uang mereka mengalir ke kantong para preman. Tak jarang, sopir yang baru pertama kali datang ke terminal langsung dihajar hanya karena kurang setoran. Terminal yang dulu menjadi pusat perputaran ekonomi kini berubah jadi neraka bagi mereka yang menggantungkan hidup di sana. Di tengah situasi mencekam itu, sebuah toko kelontong kecil berdiri tidak jauh dari pintu masuk terminal. Pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Roni, menjalankan usahanya dengan tenang. Ia dikenal ramah, jarang ikut campur urusan orang lain. Warga hanya melihatnya sebagai pria sederhana yang sekadar mencari nafkah untuk keluarganya. Tak seorang pun menyangka, di balik tatapan matanya yang teduh, tersimpan sesuatu yang berbeda. Meski begitu, ada yang aneh dari keberadaan Roni. Preman-preman arogan itu tidak langsung memalak tokonya, seolah ada sesuatu yang membuat mereka ragu. Namun, semakin lama, sifat tamak mereka tak bisa dibendung. Bisik-bisik mulai terdengar bahwa tak lama lagi toko kelontong itu juga akan menjadi sasaran berikutnya. Dan begitulah, di tengah terminal yang penuh ketakutan, sebuah takdir mulai bergerak perlahan. Para preman yang menguasai terminal tanpa sadar sedang menggali liang kubur mereka sendiri. Karena pria parubaya yang mereka anggap hanya pemilik toko biasa, sesungguhnya adalah nama yang pernah membuat seluruh kota bertekuk lutut, Roni, sang raja geng yang lama menghilang. Pagi itu, toko kelontong Roni sudah ramai didatangi ibu-ibu yang membeli kebutuhan harian. Roni melayani mereka dengan sabar, senyumnya tenang, dan ucapannya selalu menyejukkan. Tidak ada yang menyangka bahwa tangan yang sedang menimbang gula dengan teliti itu dulu pernah berlumuran darah dalam pertarungan jalanan. Semua orang mengenalnya sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan tidak pernah ikut campur dalam urusan preman di terminal. Namun di balik wajah ramah itu, Roni menyimpan masa lalu kelam yang tak seorang pun tahu. Ia pernah menjadi legenda jalanan, memimpin geng besar yang namanya ditakuti dari terminal ke terminal, dari pasar hingga pelabuhan. Tapi semua itu ia tinggalkan 20 tahun lalu setelah sebuah tragedi berdarah yang merenggut sahabat terdekatnya. Sejak itu, Roni memilih menghilang dan hidup sebagai orang biasa. Setiap kali ia melihat preman memalak sopir bus atau mengintimidasi pedagang kecil, dadanya bergejolak. Ia ingin bergerak, ingin menumpas mereka seketika. Namun, ia menahan diri. Ada alasan mengapa ia memilih hidup tenang. Ia tak ingin darah kembali mengotori tangannya, tak ingin anak dan istrinya mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Meski begitu, diamnya Roni justru menimbulkan tanda tanya di hati beberapa orang. Seorang pedagang sayur tua pernah berkata lirih, "Pak Roni itu bukan orang sembarangan, matanya lain." Tapi ucapan itu hanya berlalu begitu saja, tertelan hiruk-pikuk terminal. Tidak ada yang benar-benar percaya. Sementara itu, para preman makin berani. Mereka mulai memperhatikan toko Roni yang selalu ramai pembeli. Dalam pikiran mereka, toko itu adalah tambang emas yang belum mereka sentuh. Bisik-bisik rencana pemalakan mulai terdengar di antara mereka, dan nama Roni menjadi target berikutnya.
Di malam yang sepi, ketika lampu toko sudah padam, Roni duduk di kursinya sambil menatap kosong ke arah terminal. Ingatannya kembali pada masa lalu, pada hari-hari saat dirinya dijuluki Raja Geng. Tatapan matanya yang kosong berubah dingin, seolah ada bara api yang selama ini ia kubur mulai menyala kembali. Roni menghela napas panjang. Ia tahu waktunya semakin dekat. Jika preman itu benar-benar menyentuh toko kecilnya, maka ia tak bisa lagi tinggal diam. Dunia lamanya akan kembali, entah ia siap atau tidak. Dan benar saja, takdir mulai mengetuk pintu. Dari kejauhan, ia melihat bayangan beberapa preman melirik ke arah tokonya dengan senyum sinis. Hatinya berdesir, karena ia tahu, sebentar lagi dirinya bukan hanya seorang pemilik toko biasa, tapi legenda yang pernah ditakuti akan segera bangkit kembali. Hari itu suasana terminal lebih gaduh dari biasanya. Sekelompok preman berkumpul di pojok warung kopi, tertawa keras sambil melirik ke arah toko kelontong Roni. Mereka sudah bosan memalak sopir dan pedagang kecil, kini pandangan mereka tertuju pada toko Roni yang dianggap lebih menguntungkan. Itu toko lumayan gede, tiap hari ramai pembeli. Besok kita garap, ujar salah satu preman dengan nada congkak, disambut anggukan penuh keserakahan dari rekan-rekannya. Menjelang sore, 3 preman bertubuh besar mendatangi toko Roni. Mereka masuk tanpa permisi, meraih rokok dan minuman dari rak, lalu menaruhnya di meja tanpa membayar. Salah satu dari mereka menghentakkan tangan ke meja, membuat beberapa barang jatuh. "Pak Tua, kalau mau usaha di sini, harus ada uang keamanan." "Paham," kata si preman dengan suara lantang. Roni hanya menatap mereka tenang. Wajahnya datar, seolah ancaman itu bukan apa-apa. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya memberikan tatapan tajam yang membuat salah satu preman seketika merinding. Ada sesuatu pada mata pria parubaya itu, tatapan yang terlalu dalam, seakan mampu menembus jiwa. Namun, rasa takut itu segera terkalahkan oleh gengsi. Preman lain mendorong bahu Roni dengan kasar. "Jangan melotot, Bang. Kalau nggak mau toko ini berantakan, segera setor tiap minggu. Anggap aja pajak buat kami yang jaga terminal." Suaranya penuh kesombongan, tak menyadari siapa orang yang sedang mereka hadapi. Sejenak suasana hening. Roni tetap diam, hanya membenarkan letak barang yang jatuh akibat ulah preman itu. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kalimat pendek yang membuat dada para preman terasa sesak. "Jangan coba-coba, kalian tidak tahu siapa yang kalian ganggu." Suaranya datar, namun dingin, seolah keluar dari kedalaman yang gelap. Para preman tertawa terbahak-bahak, menganggap ucapan itu hanya gertakan kosong. Mereka pun meninggalkan toko sambil berjanji akan kembali membawa lebih banyak orang. Dari luar, salah satu dari mereka meludah ke tanah sambil berteriak, "Besok, toko ini sudah jadi milik kami." Ancaman itu menggema, membuat beberapa warga yang mendengar ikut ketakutan. Warga sekitar merasa iba, namun tak berani membantu. Dalam hati, mereka yakin toko Roni tak akan bertahan lama melawan tekanan preman. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka anggap pria biasa itu menyimpan rahasia kelam yang lebih besar daripada geng preman manapun. Roni duduk di kursinya setelah mereka pergi. Tatapannya kosong, namun jemarinya mengepal erat. Ia tahu, hari ini hanyalah awal. Para preman itu telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup rapat. Dan begitu pintu itu terbuka, tidak ada yang bisa menutupnya kembali. Sang Raja Geng yang lama menghilang, perlahan mulai terbangun. Keesokan harinya, suasana terminal semakin panas. Sejumlah preman kembali mendatangi toko Roni, kali ini jumlahnya lebih banyak dari kemarin. Mereka datang dengan langkah congkak, menendang kaleng bekas di jalan, membuat warga sekitar menyingkir ketakutan. Dari kejauhan, orang-orang hanya bisa mengintip, berdoa dalam hati agar pria parubaya pemilik toko itu tidak celaka. Begitu sampai, salah satu preman langsung menghantam pintu toko dengan keras hingga berbunyi nyaring. "Hei, Pak Tua, keluar, saatnya bayar pajak keamanan," teriaknya lantang. Beberapa preman lain tertawa mengejek, sementara sebagian lagi sudah bersiap menghancurkan isi toko jika Roni melawan. Roni keluar perlahan, wajahnya tetap datar, tanpa rasa gentar. Ia berdiri tegak di depan tokonya, menatap para preman satu persatu. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan tajam yang menusuk. Tatapan itu berbeda, dingin, dalam, dan penuh wibawa. Seolah-olah mata itu bukan milik pria biasa, melainkan milik predator yang sedang mengawasi mangsanya.
Sejenak suasana menjadi hening. Salah satu preman yang semalam paling lantang mendadak tercekat. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya bergetar tanpa ia mengerti alasannya. Ada bayangan kelam yang muncul di benaknya, seakan ia sedang berhadapan dengan sosok yang jauh lebih berbahaya dari sekadar pemilik toko. Namun rasa takut itu segera ia buang. Ia melangkah maju, mendorong bahu Roni dengan kasar. "Jangan cuma melotot, bayar atau toko lo kami hancurin sekarang juga," bentaknya. Tapi anehnya, meski tubuhnya bergerak agresif, suara hatinya gemetar, seakan tubuhnya menolak perintah otaknya. Roni tidak bergerak, hanya sedikit mendekatkan wajahnya. Dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi." Kalimat itu singkat, namun bagai petir di telinga para preman. Udara di sekitar mereka terasa berat, napas pun mendadak sesak. Beberapa warga yang mengintip dari jauh merinding tanpa alasan. Mereka tidak mendengar jelas apa yang Roni katakan, tapi aura yang terpancar dari sosok itu membuat bulu kuduk berdiri. Bagi mereka, seolah ada bayangan hitam besar yang berdiri di belakang pria parubaya itu, menatap balik ke arah para preman dengan mata yang membara. Para preman akhirnya mundur dengan alasan, masih memberi kesempatan. Mereka mencoba menutupi kegentarannya dengan tawa palsu. Tapi dalam hati, mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah. Mereka datang menganggap Roni pria biasa, namun tatapan itu seolah berasal dari seorang raja yang tertidur lama, dan kini mulai bangkit kembali. Malam itu, setelah keributan dengan para preman, Roni duduk sendirian di ruang belakang tokonya. Lampu minyak redup berayun tertiup angin, menciptakan bayangan panjang di dinding. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok, matanya menatap kosong pada bara api yang perlahan menyala. Ingatannya kembali ke masa 20 tahun lalu, saat namanya menggema di setiap sudut kota, Roni sang raja geng. Dulu, ia adalah pemimpin geng paling disegani. Di bawah kendalinya, ratusan anak buah siap berkorban. Terminal, pasar, bahkan pelabuhan berada dalam genggamannya. Tidak ada preman lain yang berani melawan, karena sekali saja menyebut namanya dengan nada meremehkan, itu sama saja menandatangani surat kematian. Roni adalah badai, dan semua orang tahu itu. Namun kejayaan itu runtuh setelah tragedi kelam yang menimpa sahabat dekatnya, Adi. Dalam sebuah pertempuran besar melawan geng saingan, Adi tewas di depan mata Roni, tertusuk belati hingga tak bernyawa. Kejadian itu menghantam batinnya, membuatnya merasa semua darah yang tertumpah adalah akibat dari dirinya. Sejak malam itu, Roni menghilang tanpa jejak, membubarkan gengnya, dan memilih hidup sebagai orang biasa. Waktu berlalu, kota seakan lupa dengan namanya. Generasi preman baru muncul, menguasai tempat-tempat yang dulu ada dalam genggaman Roni. Terminal bus yang kini kacau balau dulunya adalah wilayah yang tak pernah berani disentuh siapapun, karena semua tahu siapa rajanya. Roni menonton semua itu dari jauh, berusaha menutup mata dan menahan diri. Tapi kini, preman-preman arogan itu telah membangunkannya. Ancaman mereka terhadap toko kecilnya membuat kenangan lama kembali menghantam. Tatapan matanya yang dingin tadi adalah refleks dari sosok lamanya yang mulai bangkit. Sosok yang dulu ia kubur dalam-dalam agar keluarganya tak pernah tahu siapa dirinya. Roni berdiri, melangkah menuju lemari tua di sudut ruangan. Dari balik tumpukan pakaian, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir. Tangannya sedikit bergetar saat membuka kotak itu, memperlihatkan benda-benda yang selama ini ia sembunyikan, cincin besi dengan lambang gengnya dulu, sebuah pisau lipat penuh ukiran, dan foto lamanya bersama pasukan yang dulu ia pimpin. Matanya berkaca-kaca, mengenang wajah-wajah yang kini sebagian besar telah hilang di telan waktu. "Aku sudah berjanji takkan kembali ke jalan ini," gumamnya lirih. Tapi hatinya tahu, janji itu mungkin tak lagi bisa ditepati. Karena jika ia terus diam, para preman itu akan semakin merajalela, dan terminal ini akan tetap menjadi neraka bagi warga. Di luar, suara gaduh preman terdengar lagi. Mereka tertawa keras, berteriak kasar sambil menyebut nama Roni. Seolah menantang, Roni menutup kotak kayu itu dengan tegas. Sorot matanya kini berbeda, tajam, penuh bara. Masa lalu yang selama ini terkubur perlahan merangkak keluar dari kegelapan. Raja geng yang hilang mulai menyiapkan kebangkitannya. Roni terjaga sepanjang malam. Rokok demi rokok habis di tangannya, asapnya berputar-putar di ruang sempit itu, menyelimuti wajah yang dipenuhi garis usia dan luka batin. Ingatan tentang Adi, sahabat yang gugur di pelukannya, kembali menusuk hati.
Dendam lama yang ia kubur bersama kepergiannya kini terasa hidup lagi. Bukan dendam kepada geng lawas yang sudah lenyap, melainkan dendam pada keadaan, pada kenyataan bahwa kejahatan selalu kembali, hanya berganti wajah dan nama. Di dalam hatinya, Roni tahu dirinya tak lagi muda. Tenaga dan tubuhnya mungkin tak segagah dulu, tapi nyala api di dalam jiwanya sama sekali belum padam. Preman-preman baru itu, dengan kesombongan mereka, telah salah orang. Mereka mengira dirinya hanyalah pria tua penjaga toko, padahal yang mereka sentuh adalah singa yang sudah lama tertidur. Ketika matahari pagi menembus jendela toko, Roni menatap pantulan wajahnya di kaca. Ada keriput dan uban, tapi di baliknya tersimpan sorot mata yang pernah membuat lawan-lawannya bergetar. Mereka pikir aku lemah. Baiklah, mari kita lihat sejauh mana mereka berani. Gumamnya pelan, nyaris seperti janji yang ia ikrarkan pada dirinya sendiri. Sore harinya, ia berjalan ke terminal. Warga yang melihatnya hanya mengira Roni sekadar hendak membeli barang. Namun langkahnya berbeda, lebih mantap, lebih berat. Tatapan matanya menyapu setiap sudut, memperhatikan para preman yang tengah tertawa keras di bawah pohon besar, seperti predator yang mengawasi mangsa. Beberapa preman melirik dan tersenyum sinis. Tuh, si pemilik toko datang. Kayaknya udah siap bayar upeti, ejek salah satunya. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik, hati Roni semakin membulat. Luka lama karena kehilangan sahabatnya dan penderitaan warga terminal kini bersatu menjadi bahan bakar yang menyulut amarahnya. Sesampainya di depan mereka, Roni tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, menatap tajam satu persatu wajah preman yang tengah mengejeknya. Keheningan itu justru membuat suasana menjadi lebih mencekam. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan merasakan hawa dingin merambat di kulit mereka. Preman tertua di antara mereka mendekat, menepuk bahu Roni dengan kasar. Jangan diam aja, Pak Tua. Mana uang keamanan? Namun yang didapat bukan jawaban, melainkan tatapan yang membuat darahnya bergesir. Tatapan itu sama dengan yang pernah ia dengar dalam cerita lama tentang seorang raja geng yang pernah menguasai kota. Roni menarik napas panjang, menahan diri untuk tidak langsung meledak. Aku sudah terlalu lama diam, katanya lirih tapi jelas. Kalau kalian teruskan, maka kalian akan memaksa aku kembali, dan jika aku kembali, tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Suaranya tenang, namun setiap kata terasa seperti dentuman palu di dada para preman. Dendam lama Roni telah terlepas, dan bayangan kebangkitan seorang legenda mulai menghantui terminal. Malam itu, kabar tentang Roni yang berani menantang preman terminal menyebar cepat. Sebagian orang tak percaya, sebagian lagi hanya bisa berbisik-bisik dengan wajah tegang. Apa mungkin dia, Roni yang dulu? Gumam seorang sopir tua dengan suara bergetar. Nama itu baginya seperti hantu masa lalu, nama yang pernah membuat seluruh kota bungkam. Tak menunggu lama, Roni membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar bicara. Ia berjalan sendirian menuju markas para preman, sebuah gudang tua yang biasa mereka jadikan tempat berkumpul. Di dalamnya, belasan preman sedang mabuk, tertawa keras sambil memainkan kartu dan botol minuman. Mereka tidak sadar bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Roni masuk tanpa banyak kata. Pintu gudang ia dorong begitu saja, membuat suara berderit panjang. Semua kepala menoleh, lalu terbahak melihat pria parubaya itu berdiri tenang di ambang pintu. Hahaha, lihat, si pemilik toko mau setor sukarela rupanya. Teriak salah satu preman sambil mengacungkan botol. Namun sebelum tawa mereka mereda, Roni melangkah maju dengan tatapan dingin. Dalam sekejap, ia menendang meja penuh kartu hingga terbalik, botol-botol berhamburan. Seorang preman yang mencoba menyerang langsung terhempas dengan satu pukulan keras ke rahang, tubuhnya terjatuh tak berdaya. Gudang itu langsung berubah hening, seakan udara membeku. Belasan preman yang tersisa berusaha menyerbu bersama-sama. Tapi gerakan Roni terlalu cepat, terlalu tajam untuk pria seusianya. Satu persatu mereka roboh, dipukul, ditendang, dihantam ke dinding, hingga hanya dalam beberapa menit gudang penuh dengan tubuh preman tergeletak, merintih kesakitan. Tidak ada senjata, tidak ada bantuan, hanya tangan kosong seorang legenda yang kembali bangkit. Salah satu preman yang masih sadar mencoba merangkak keluar. Roni menarik kerahnya, menatap tepat ke matanya, lalu berkata dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk berdiri, katakan pada kawan-kawanmu. Jika kalian tidak berhenti, maka terminal ini akan kembali menjadi milikku. Dan kalian tidak akan punya tempat untuk lari. Setelah itu,
Roni melepaskan preman itu dengan kasar. Lelaki malang itu terjatuh, lalu berlari ketakutan, meninggalkan rekan-rekannya yang masih meringis kesakitan di lantai. Roni berdiri di tengah ruangan, matanya menyapu tubuh-tubuh yang terkapar. Bagi yang menyaksikan, pemandangan itu bukan sekadar perkelahian, melainkan deklarasi peringatan keras dari seorang raja geng yang bangkit dari tidur panjangnya. Di luar gudang, angin malam berhembus dingin. Roni berjalan pulang dengan langkah tenang, sementara bisikan warga mulai membesar. Terminal ini akan berubah, bukan lagi hanya dalam cengkeraman preman, tapi dalam bayang-bayang sang legenda yang telah kembali, Roni, raja geng yang pernah menghilang. Keesokan harinya, terminal bus gempar. Kabar tentang gudang tua yang porak-poranda dan belasan preman yang babak belur tersebar cepat. Warga mulai berbisik, sebagian tidak percaya, sebagian lagi mulai berani tersenyum tipis. Ada yang berani melawan mereka, dan menang, ucap seorang pedagang mie ayam dengan nada penuh harap. Namun bagi para preman, kabar itu adalah penghinaan besar yang tidak bisa dibiarkan. Di sebuah warung kopi dekat terminal, puluhan preman berkumpul. Wajah mereka penuh amarah, beberapa masih dengan perban di kepala dan lengan. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar bernama Ganda, menghentakkan meja hingga gelas-gelas bergetar. Kita dipermalukan sama orang tua penjaga toko. Kalau kita diam, habis sudah nama kita. Teriaknya, membuat yang lain mengangguk penuh dendam. Rencana balas dendam pun disusun. Malam itu juga, mereka memutuskan untuk menyerbu toko Roni. Jumlah mereka jauh lebih banyak, hampir 50 orang, lengkap dengan senjata tajam, rantai besi, hingga balok kayu. Mereka yakin, sebanyak apapun kemampuan Roni, ia tak akan bisa melawan serangan sebesar ini sendirian. Sore menjelang malam, warga sekitar mulai resah. Bisik-bisik terdengar bahwa preman akan menyerbu toko Roni. Banyak yang menutup warung lebih cepat, mengunci pintu rumah rapat-rapat. Beberapa bahkan sempat mendatangi Roni untuk memperingatkan. Pak Roni, hati-hati, mereka akan datang malam ini. Lebih baik Bapak lari saja, ucap seorang pedagang sayur dengan wajah cemas. Namun Roni hanya tersenyum tenang. Ia menepuk bahu pedagang itu, lalu berkata lirih, kalau aku lari, mereka akan semakin berani. Tenang saja, semua akan segera berakhir. Kalimat itu membuat pedagang itu terdiam, merasakan ada kekuatan besar dalam nada suara yang sederhana itu. Malam pun tiba, puluhan preman bergerak menuju toko Roni, langkah mereka berat dan penuh ancaman. Suara teriakan, tawa kasar, dan dentingan rantai terdengar jelas, membuat warga yang bersembunyi di balik jendela bergidik ngeri. Dari kejauhan, toko kecil itu terlihat tenang dengan lampu temaram, seakan pemiliknya sudah siap menanti kedatangan mereka. Begitu tiba, Ganda menghantam pintu toko dengan balok kayu, hingga kayu itu bergetar keras. Keluar, Roni, malam ini toko lo kita ratakan dengan tanah. Teriaknya penuh amarah. Puluhan preman di belakangnya bersorak, mengangkat senjata dengan penuh keyakinan bahwa malam ini mereka akan membungkam sang pemilik toko sok berani itu. Pintu toko perlahan terbuka. Dari balik cahaya lampu minyak, Roni muncul dengan langkah tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, malah seolah sedang menantikan kejadian ini. Tatapannya menyapu kerumunan preman yang mengepungnya, lalu ia berkata dengan suara dingin, kalian datang dengan jumlah besar, bagus. Malam ini, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa di terminal ini. Benturan malam itu menjadi sejarah baru bagi terminal. Puluhan preman yang menyerbu toko Roni pulang dengan wajah bengkak, tubuh penuh luka, dan harga diri tercabik. Gudang belakang terminal penuh dengan rintihan mereka. Warga yang diam-diam mengintip dari kejauhan menyaksikan sendiri bagaimana pria parubaya itu, hanya dengan tangan kosong, mampu merobohkan puluhan lawan yang membawa senjata. Tidak ada yang menyangka, pemilik toko kelontong itu ternyata lebih buas daripada preman manapun. Keesokan paginya, kabar itu meledak. Dari mulut ke mulut, nama Roni disebut dengan nada bergetar. Bukan orang biasa dia, katanya dulu raja geng, bisik seorang sopir bas. Aku dengar, dulu dia pernah kuasai setengah kota, timpal yang lain. Cerita itu menyebar cepat, semakin siang semakin besar, hingga namanya menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut terminal. Para pedagang yang sebelumnya takut kini mulai merasakan secercah harapan. Kalau benar dia orang yang dulu, mungkin terminal ini bisa aman lagi, ujar seorang ibu penjual nasi bungkus sambil tersenyum kecil. Namun senyum itu bercampur was-was,
Karena mereka tahu, jika benar Roni adalah legenda yang kembali, maka badai yang lebih besar pasti akan datang. Di sisi lain, kabar tentang Roni juga sampai ke telinga preman-preman senior, orang-orang yang dulu sempat hidup di masa kejayaannya. Beberapa dari mereka pucat pasi mendengar nama itu. Roni, tidak mungkin, bukannya dia sudah mati? Tanya seorang preman tua di warung kopi. Namun bayang tatapan tajam yang mereka kenal di masa lalu muncul lagi dalam ingatan, membuat tubuh mereka merinding. Malamnya, di markas besar preman kota, seorang pimpinan besar duduk dengan wajah murka. Ganda, yang memimpin penyerangan ke toko Roni, masih terkapar di ranjang dengan kepala diperban. Jadi benar, dia kembali. Desis sang pimpinan, matanya menyipit tajam. Kalau Roni benar-benar bangkit, maka seluruh terminal ini akan lepas dari genggaman kita. Suaranya berat, penuh ancaman. Sementara itu, di rumahnya, Roni duduk tenang sambil menatap foto lamanya bersama para sahabat gengnya. Ia sadar, dirinya sudah tidak bisa mundur lagi. Preman-preman itu telah membuka jalan bagi masa lalunya untuk muncul kembali. Kalau mereka mau perang, gumamnya, maka akan kutunjukkan perang yang sesungguhnya. Bisik-bisik tentang Roni semakin menguat, bahkan sampai ke telinga aparat yang selama ini bungkam. Sebagian polisi mulai gelisah, karena mereka tahu, jika benar Roni kembali, maka kekuatan preman di terminal tidak akan bertahan lama. Tapi pertanyaannya, apakah kembalinya Roni akan membawa kedamaian, atau justru darah yang lebih banyak? Terminal itu kini berada di ambang perubahan besar. Nama Roni yang dulu terkubur, kini menggema lagi. Warga menaruh harapan, para preman menaruh ketakutan, dan kota bersiap menyaksikan kelahiran kembali legenda lama yang sudah terlalu lama tertidur. Malam itu, setelah terminal mulai sepi, Roni duduk di ruang belakang tokonya. Ia membuka sebuah kotak besi tua yang sudah berdebu. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang dulu menjadi saksi masa kelamnya, jaket kulit lusuh dengan lambang geng, pisau lipat yang sudah berkarat, dan sebuah buku kecil berisi nomor-nomor lama. Matanya menatap tajam, lalu tangannya mulai membuka halaman demi halaman. Nama-nama yang dulu ia tinggalkan, kini terasa seperti nyala api yang harus dipanggil kembali. Dengan telepon jadul yang masih ia simpan, Roni menghubungi satu persatu sahabat lamanya. "Ini aku, Roni," suaranya berat, penuh keyakinan. Hening sejenak di ujung sana, lalu terdengar suara tercekat, "Roni, kau masih hidup." Ucapan itu diikuti oleh teriakan penuh semangat, seolah legenda yang sudah lama terkubur kembali bangkit. Beberapa nama besar pun mulai bergerak. Darto, tangan kanan Roni yang dulu dikenal paling sadis, kini membuka bengkel di pinggiran kota. Jaya, pengendara motor gila yang dulu selalu jadi penjaga depan, kini bekerja sebagai sopir malam. Bahkan, Anton si beruang, yang tubuhnya besar bak raksasa, masih hidup dan tinggal jauh di desa. Malam itu, semua menerima panggilan Roni tanpa ragu. Keesokan harinya, terminal mulai melihat wajah-wajah asing. Pria-pria paruh, baya dengan tatapan dingin muncul satu persatu. Mereka tidak bicara banyak, hanya berdiri di sudut-sudut jalan, mengamati dengan mata tajam. Para preman muda yang biasanya berkoar tiba-tiba bungkam, merasakan aura asing yang begitu menekan. Di toko Roni, mereka berkumpul. Darto menghantam meja dengan tinjunya, penuh semangat. "Aku pikir kau sudah meninggalkan semua ini, Ron. Tapi kalau kau kembali, berarti waktunya kita ambil lagi apa yang jadi milik kita." Jaya tertawa, suara khasnya yang serak menggema. "Preman-preman sekarang hanya bocah ingusan. Mari kita ajari mereka apa arti kata takut." Roni menatap satu persatu wajah sahabatnya. Ia tahu, mereka bukan lagi anak muda penuh ambisi. Rambut mereka memutih, tubuh tak sekuat dulu, tapi semangat di mata mereka masih sama. "Kita bukan kembali untuk berkuasa," ucap Roni dengan nada dalam, "kita kembali untuk mengembalikan ketertiban. Terminal ini milik rakyat, bukan milik preman." Ucapan itu membuat ruangan hening. Perlahan, semua mengangguk. Mereka sadar, ini bukan lagi sekadar geng atau kekuasaan, tapi soal harga diri dan janji lama. Mereka pernah bersumpah bahwa jika salah satu dari mereka dipanggil untuk melawan ketidakadilan, maka semuanya akan turun tangan. Dan sumpah itu kini dibangkitkan kembali. Malam itu, pasukan lama Roni resmi kembali. Terminal bus yang selama ini dipenuhi teror, kini bersiap menyaksikan benturan besar. Di satu sisi ada preman-preman muda yang arogan, di sisi lain ada legenda lama yang bangkit dari bayang-bayang.
Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, terminal bus yang biasanya riuh dengan suara preman memalak tiba-tiba terasa berbeda. Di sudut-sudut strategis, berdiri beberapa pria parubaya dengan tatapan dingin, tubuh penuh bekas luka, dan wajah yang menyimpan cerita kelam. Mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah sahabat lama Roni, pasukan yang dulu pernah mengguncang kota. Warga yang mengenali mereka berbisik lirih, sementara para preman muda hanya bisa menatap penuh curiga. Darto, yang kini kembali mengenakan jaket kulit hitamnya, berjalan perlahan melewati deretan kios. Seorang preman muda mencoba menagih uang keamanan dari seorang sopir bus, namun tangannya langsung dicekal kuat. Dengan sekali hentakan, preman itu terpelanting ke tanah, wajahnya menghantam aspal. "Mulai hari ini, jangan ada yang berani ganggu sopir," ucap Darto dingin. Suaranya menggema, membuat para saksi bergidik. Di sisi lain terminal, Jaya berdiri di atas motor tuanya. Beberapa preman mendekat hendak menantang, namun dalam sekejap Jaya menyalakan mesin dan melompat turun dengan gerakan cepat, menendang salah satu hingga tersungkur. "Kalian bocah baru belajar," katanya sambil menatap tajam. "Di jalanan, aku sudah makan lebih banyak debu daripada umur kalian." Anton sih beruang, bahkan lebih mengerikan. Tubuhnya yang besar membuat siapapun ciut. Ketika segerombolan preman mencoba menghadang, ia hanya mengangkat satu tongkat kayu besar, menghantam tanah hingga getarannya membuat mereka mundur. "Kalau kalian mau coba-coba, mari maju satu persatu. Aku sedang butuh pemanasan," gertaknya. Warga yang melihat kejadian-kejadian itu tidak bisa menahan senyum lega. Mereka seperti menyaksikan bayangan lama bangkit kembali. "Mereka kembali, pasukan Roni kembali," bisik seorang pedagang rokok sambil menahan air mata. Suasana terminal yang biasanya penuh ketakutan kini mulai dipenuhi bisik-bisik harapan. Namun, bagi para preman muda, kejadian ini adalah mimpi buruk. Mereka yang biasanya bebas berbuat semaunya kini harus menelan ludah, menahan diri setiap kali melihat salah satu dari orang lama itu lewat. Gengsi mereka runtuh sedikit demi sedikit. Mereka sadar, ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada arogansi mereka. Roni sendiri hanya berdiri di depan tokonya, memperhatikan semuanya dengan tatapan tajam. Ia tidak perlu turun tangan hari itu, pasukannya sudah cukup untuk menunjukkan taring lama yang kembali menyeringai. Dalam hati ia berbisik, "Ini baru permulaan. Aku ingin mereka tahu, terminal ini bukan tempat mereka lagi." Hari itu menjadi penanda, terminal yang dulunya jadi sarang ketakutan, kini mulai bergetar oleh kembalinya legenda. Bukan hanya sekadar perlawanan, tapi kebangkitan sebuah nama yang pernah hilang, Roni dan pasukannya. Berita tentang kekacauan di terminal bus menyebar seperti api yang menyambar bensin. Preman-preman muda yang biasanya jumawa kini datang dengan wajah lebam, sebagian bahkan tidak berani lagi nongkrong di warung kopi. Nama Roni makin keras disebut, seperti guntur yang menggema di langit mendung. Semua mata akhirnya tertuju pada satu orang, pimpinan besar preman kota, orang yang selama ini duduk di puncak piramida kekuasaan gelap Bara. Bara bukan preman sembarangan. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya penuh luka parut yang jadi tanda pertarungan masa lalu. Ia dikenal kejam dan tak pernah membiarkan musuhnya hidup lama. Mendengar nama Roni kembali, hatinya berkobar. Kalau benar dia kembali, berarti waktuku dipertanyakan. "Aku tidak bisa biarkan itu," desisnya sambil menghancurkan gelas di genggamannya. Malam itu, Bara memanggil semua anak buahnya yang tersisa. Lebih dari 100 preman berkumpul di sebuah gudang besar di pinggiran kota. Dengan suara berat, ia berpidato, "Kita dipermalukan. Nama geng ini diinjak-injak oleh orang tua yang seharusnya sudah terkubur. Aku sendiri yang akan turun tangan, tapi kalian harus ikut. Terminal itu milik kita, bukan milik Roni." Sorak-sorai pun pecah, meski banyak di antara mereka menyembunyikan rasa takut. Keesokan harinya, bayang Bara terlihat di terminal untuk pertama kalinya. Kehadirannya membuat udara seolah membeku. Para pedagang langsung menunduk, sopir bus berhenti bicara, dan preman-preman muda yang tadinya ciut mendadak berani lagi karena ada rajanya di sana. Bara melangkah dengan langkah berat, menatap lurus ke arah toko Roni. Roni sudah menunggunya di depan toko. Ia berdiri tenang, dengan tatapan tajam yang sama seperti 20 tahun lalu. Pertemuan mata itu membuat waktu seakan berhenti. Warga yang menyaksikan dari kejauhan tahu, inilah benturan yang sesungguhnya. Dua legenda lama, dua penguasa jalanan, kini berhadapan di terminal bus.
Roni, suara Bara berat, penuh ejekan. Aku kira kau sudah jadi debu. Ternyata masih hidup. Kau pikir bisa ambil alih lagi setelah sekian lama. Roni tersenyum tipis, menjawab singkat, aku tidak ambil alih apapun. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya jadi milik rakyat, bukan milikmu. Suasana menegang. Para preman Bara mengangkat senjata, sementara dari sudut-sudut terminal, pasukan lama Roni muncul satu persatu. Darto, Jaya, Anton, dan yang lain berdiri dengan mata menyala, siap melindungi sahabat mereka. Warga yang bersembunyi di balik kios menahan napas, sadar bentrokan besar tidak bisa dihindari lagi. Terminal itu kini menjadi arena. Bara sudah menantang, Roni sudah menjawab. Yang tersisa hanyalah dentuman pertama, tanda dimulainya pertempuran yang akan menentukan siapa sebenarnya raja sesungguhnya di terminal bus itu. Dentuman pertama pecah ketika salah satu anak buah Bara berteriak dan menyerbu ke arah pasukan Roni. Darto menyambutnya dengan pukulan keras ke rahang, membuat tubuh lawan terpelanting seperti karung jatuh. Teriakan itu menjadi pemicu, dan dalam hitungan detik, terminal bus berubah menjadi lautan pukulan, tendangan, teriakan, dan dentingan besi beradu. Jaya dengan motornya menyalakan mesin keras-keras, mengitari terminal untuk membuat kekacauan. Ia menabrak dua preman sekaligus hingga terjatuh, lalu melompat turun sambil menendang lawan berikutnya. Hidupkan lagi jalanan ini, jangan biarkan mereka injak kita. Teriaknya, menyulut semangat warga yang bersembunyi untuk menyaksikan. Anton si beruang, menjadi benteng hidup. Tubuhnya yang besar menahan hampir 5 lawan sekaligus. Dengan sekali sapuan tangan, ia membuat dua orang terlempar ke gerobak nasi, membuat warung berantakan. Suara dentuman tubuh menghantam tanah membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Sementara itu, Bara dan Roni belum bergerak. Mereka berdiri di tengah kekacauan, saling menatap tajam. Bara mengangkat rantai besi yang berputar di tangannya, sedangkan Roni menggenggam tangan kosong, wajahnya tenang tapi penuh amarah yang ditekan. Mereka tahu, pertempuran pribadi mereka adalah inti dari semua ini. Roni, kau hanya legenda tua, ejek Bara sambil melangkah maju. Hari ini aku buktikan kalau masa lalumu hanya cerita basi. Roni menghela napas panjang, lalu menjawab, kalau begitu mari kita buktikan, siapa yang benar-benar pantas disebut Raja Jalanan. Benturan pun pecah. Bara menghantamkan rantai besinya, namun Roni dengan gesit menghindar, lalu membalas dengan pukulan keras ke dada. Dentuman itu terdengar sampai ke ujung terminal. Bara terhuyung, namun tidak jatuh. Senyumnya makin lebar, penuh amarah. Pertarungan dua raksasa itu pun dimulai. Sementara kedua pimpinan itu bertarung, pasukan di sekeliling mereka makin brutal. Darah mulai berceceran, teriakan makin keras, dan warga hanya bisa berdoa agar Roni dan pasukannya mampu menahan serbuan. Bagi mereka, kemenangan Roni bukan hanya soal gengsi, tapi soal kebebasan dari belenggu premanisme. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas, terminal bus bukan lagi sekadar tempat persinggahan kendaraan, tapi medan perang penentuan tahta. Siapa yang jatuh malam itu, maka namanya akan terkubur, dan siapa yang bertahan, dialah raja sesungguhnya. Rantai besi Bara berputar cepat, menebas udara dengan suara menderu. Setiap ayunan mampu merobek daging, dan Roni harus bergerak gesit untuk menghindarinya. Namun usia tidak bisa ditipu, tubuhnya mulai melambat meski matanya masih tajam. Satu hantaman menghantam bahunya, membuat ia terhuyung. Warga yang menyaksikan menahan napas, takut legenda tua itu akan runtuh malam itu juga. Bara tertawa keras, suaranya menggema di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Inikah yang disebut Raja Jalanan? Hanya orang tua renta yang menunggu ajal. Ejeknya sambil mengayunkan rantai lagi. Kali ini, Roni menangkis dengan lengan, namun kulitnya robek, darah menetes ke tanah. Sakit itu membuat amarahnya semakin membara. Darto yang melihat tuannya terdesak hendak maju, namun Roni menatap tajam sambil menggeleng. Ini urusanku, katanya dengan suara lirih tapi penuh wibawa. Pasukannya pun menahan diri meski hati mereka bergejolak. Mereka tahu, pertarungan ini adalah pertarungan kehormatan, antara dua nama besar yang hanya bisa diselesaikan satu lawan satu. Bara terus menggempur, memanfaatkan keunggulan usia dan kekuatan. Setiap pukulannya seperti palu godam, membuat lantai terminal bergetar. Roni berusaha menahan, namun napasnya mulai memburu. Di mata warga, untuk sesaat terlihat seolah sang legenda akan tumbang,
dan harapan yang sempat menyala kembali meredup. Namun justru di titik terendah itulah, mata Roni berkilat. Ia mengingat sumpah lamanya, sumpah untuk melindungi jalanan dari tirani preman. Ia menggertakkan gigi, darah masih menetes, tapi tubuhnya kembali tegak. Aku bukan hanya bertarung untuk diriku, Bara, desisnya. Aku bertarung untuk semua orang di terminal ini. Dengan tenaga terakhir, Roni menangkis ayunan rantai, memutar tubuhnya, lalu menghantamkan tinju ke rahang Bara dengan kekuatan penuh. Dentumannya seperti ledakan kecil, membuat Bara terlempar beberapa meter dan menghantam tiang terminal hingga ambruk. Suasana hening sesaat, semua mata terbelalak tak percaya. Bara mengerang, mencoba bangkit, namun tubuhnya goyah. Roni mendekat perlahan, meski kakinya sendiri gemetar. Masa kekuasaanmu sudah berakhir, katanya dingin. Mulai sekarang, terminal ini bebas. Suaranya berat tapi penuh kepastian, membuat para preman yang tersisa ciut nyali. Terminal bus malam itu berubah jadi saksi. Darah, keringat, dan teriakan bercampur. Namun satu hal jelas, Roni hampir tumbang, tapi ia bangkit kembali. Dan di hadapan semua orang, ia membuktikan bahwa legenda lama belum mati, ia baru saja lahir kembali. Pagi setelah pertempuran, terminal bus terasa berbeda. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi preman yang memalak. Para pedagang membuka kios dengan senyum lega, sopir bus mulai bercanda lagi sambil menyalakan mesin, dan penumpang yang biasanya resah kini berani duduk dengan tenang. Udara yang selama ini dipenuhi teror berubah menjadi napas kebebasan. Bara dan pasukannya sudah tidak terlihat. Yang selamat dari pertempuran semalam pergi dengan wajah pucat, sebagian bahkan memilih kabur dari kota. Nama besar mereka hancur di hadapan warga, digantikan oleh satu nama yang kembali menggema, Roni. Bukan lagi sekadar pemilik toko, tapi raja lama yang bangkit demi melindungi rakyat kecil. Di depan tokonya, Roni duduk dengan bahu dibalut perban. Luka-lukanya masih terasa, namun senyumnya tipis, tenang. Warga berdatangan, membawa makanan, obat-obatan, dan ucapan terima kasih. Kami tidak pernah membayangkan, seorang seperti Bapak mau berjuang demi kami, kata seorang ibu penjual nasi sambil menangis. Roni hanya menjawab sederhana, terminal ini milik kalian, bukan milik siapapun yang menguasai dengan ketakutan. Pasukan lamanya pun berkumpul sekali lagi. Darto, Jaya, Anton, dan yang lain berdiri tegap meski tubuh mereka penuh luka. Kita sudah menepati sumpah lama, Ron, ucap Darto. Kini waktunya kita mundur, biarkan warga yang melanjutkan. Roni mengangguk, tahu benar bahwa peran mereka sudah selesai. Mereka bukan lagi penguasa, mereka hanyalah pelindung yang muncul saat dibutuhkan. Malam harinya, terminal tampak hidup dengan cahaya lampu dan tawa warga. Musik dari radio tua terdengar, anak-anak berlari tanpa takut, dan pedagang kembali bernyanyi memanggil pembeli. Seolah luka semalam hanyalah mimpi buruk yang akhirnya sirna. Warga tahu, semua itu terjadi karena satu orang yang berani berdiri. Roni berdiri di tengah keramaian, menatap ke langit malam. Dalam hati ia sadar, hidupnya penuh dosa di masa lalu. Namun kali ini, ia merasa sedikit beban itu terangkat. Ia mungkin tidak bisa menghapus apa yang pernah ia lakukan, tapi ia bisa menebusnya dengan melindungi orang-orang yang tak berdaya. Nama Roni kini dikenang bukan lagi sebagai raja geng yang ditakuti, tapi sebagai pria parubaya yang berani mengembalikan harapan. Legenda itu lahir kembali dengan wajah berbeda, bukan penguasa jalanan, melainkan penjaga keadilan bagi mereka yang tertindas. Dan terminal bus itu, yang dulu dikuasai kegelapan, kini berdiri sebagai simbol bahwa keberanian satu orang bisa mengubah nasib banyak orang. Pesan moral, kekuatan bukanlah untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Sebesar apapun masa lalu seseorang, ia masih bisa menebusnya dengan keberanian dan tindakan benar. Ketakutan akan hilang jika ada yang berani berdiri, dan keadilan akan lahir dari keberanian sekecil apapun.